pujian syukur kami Yesus. Yes Lord, mari angkat tangan. Jesus, haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Amin. Ku bernyanyi bagimu. Memuja Engkau Tuhan, karena Engkau Yesus pujaan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang layakan setiap kami Tuhan ada di hadapan-Mu Tuhan. Thank you God, Jesus. Bersama Yesus selamanya. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku,
Tuhan lebih dalam lagi. Yes Lord. Ini suara hati kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Ya Yesusku, Amin. pujaanku. Benar Tuhan. Ya Yesusku, pujaanku. Senap hidupku Oh Yesus Tuhan, Kau pujian kami Tuhan. Ya Yesusku, pujaanku. Oh Yesus Tuhan. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, Setelah hidup kami Tuhan. Yes Lord. Nama yang memberi kemenangan, nama yang memberi pengharapan. Imanku Ini doa kami Tuhan. teguh bersamamu. Engkaulah Bapa dan Allahku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes Lord. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah semesta Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan kudus, kudus Tuhan. Suci namamu Tuhan di tempat tertinggi Yesus. Oh, thank you Lord. Dari yang tak mungkin bagimu
kasih Tuhan, Kau Allah yang besar. Yes God. Oh Jesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Samudra pun bersorak memujimu. Semua yang bernafas mengagungkan namamu. Samudra pun bersorak memujimu. Semua yang bernafas mengagungkan namamu. Kudus, kudus Tuhan, Allah semesta, turun tunduk menyembahmu. Sorakan haleluya, Yes Lord. haleluya. Suci, suci Tuhan, Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertahta, terpuji. Yes Lord. Oh Jesus, Kau kami sembah, Kau kami tinggikan Tuhan. Jesus, sorakan haleluya, haleluya. Jesus Lord, thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau jamah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami mau dengar Tuhan dengan hati kami Tuhan. Biarlah Engkau berbicara Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari yang luar biasa hari ini, hari Minggu kita masih diizinkan sama Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Saya percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia setia hadir di tengah-tengah ibadah kita. Mungkin banyak di antara kita yang sudah mulai jenuh, mulai penat, mulai bosan dengan ibadah yang di rumah, dengan ibadah yang sepertinya tidak ada keleluasaan, tidak ada kebebasan, sulit untuk mengekspresikan lebih dalam lagi dalam menyembah Tuhan. Tapi apapun itu, selama hati kita terpaut pada Tuhan, selama hati kita fokus kepada Tuhan, selama hati kita tetap rindu untuk berjumpa dengan Dia, Dia hadir, Dia ada di tengah-tengah keluarga saya dan keluarga saudara. Pagi ini sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, sekali lagi kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari yang luar biasa yang masih Tuhan berikan kepada kami. Buat hari luar biasa yang sudah Engkau masih
Percayakan kepada kami. Kami boleh kembali Tuhan mengikuti ibadah pada pagi ini. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih setia-Mu. Hari ini Tuhan, entah sudah seberapa banyak, sudah sekian minggu kami beribadah bersama-sama di rumah kami Tuhan. Tapi kami tetap akan belajar untuk menghormati hadirat-Mu. Karena kami percaya Tuhan, seperti yang firman-Mu katakan 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Kami percaya pagi ini Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami mau bersekutu dengan Engkau pagi ini. Kami bersekutu dengan firman-Mu pagi ini. Berikan kepada kami hati yang respon, berikan kepada kami hati yang mau dibentuk, berikan kepada kami hati yang mau ditaburi oleh setiap kebenaran firman-Mu, sehingga benih-benih firman itu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang dasar yang teguh. Di manakah kita membangun? Di manakah kita meletakkan dasar iman kita di dalam Tuhan? Kalau hari-hari ini setelah kita memasuki 10 bulan, saudara, tidak terasa 10 bulan kita menghadapi pandemi di tahun 2020 ini. Mungkin awal-awalnya kita begitu giat mencari Tuhan. Dalam ketakutan, dalam kebingungan, dalam ketidakmengertian, kita begitu giat mencari Tuhan. Tapi bulan demi bulan, minggu demi minggu, dan sampai hari ini bahkan kita tidak tahu kapan semua ini akan berakhir. Masihkah iman kita seteguh dan sekuat pertama-tama kita menghadapi pandemi ini? Dan saya rindu kita semua hari ini belajar, sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu yang akan saya ambil dari Lukas pasal 6 ayat 46 sampai ayat yang ke-49. Saya akan bacakan, kiranya Roh Kudus bekerja dan menerjemahkan buat setiap kita semua pagi ini, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kita. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandainya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang 2 tipe orang Kristen. Di sini dikatakan bahwa ada 2 orang, saudara. Diceritakan, dan mungkin ini juga kita sudah sering dengar kisah ini dari lagu sekolah minggu. Ada lagu yang mengatakan orang bodoh membuat rumahnya di atas pasir. Lalu datanglah air dan hujan melanda rumah itu, lalu robohlah rumah itu. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang teguh. Dan ketika banjir dan badai datang, maka rumah itu tetap teguh. Saudara, mungkin kita udah sering juga mendengar atau membaca kisah ini. Tapi termasuk golongan yang manakah saya dan saudara? Termasuk golongan yang orang bijaksanakah saya dan saudara? Atau kita termasuk golongan orang yang tidak bijaksana tadi? Ayat yang ke-46 berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saudara, ayat 46 ini mengatakan bahwa banyak di antara kita,
mungkin juga termasuk kita, yang mungkin terlalu latah, terlalu sering, terlalu mudah, atau mungkin banyak sekali dalam sehari kita menyerukan nama Tuhan. Sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan. Tapi di sini dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan kepadamu. Sejauh ini saudara, selama kita menjadi orang Kristen, selama kita menyerukan Yesus adalah Tuhan kita, seberapa banyak perkataannya kita lakukan. Dan pagi ini kita akan sama-sama belajar. Hal ini menunjukkan kepada pengakuan iman. Memang betul firman Tuhan berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Tapi ternyata kalau kita hanya berseru saja, hanya memanggil saja, hanya latah saja memanggil nama Tuhan, itu tidak akan ada efek apa-apa saudara. Tanpa saya dan saudara melakukan kebenaran firman Tuhan. Tanpa kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dikatakan bahwa pengakuan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang benar akan terjadi bila Roh Kudus mengajarkan itu kepada saya dan saudara. Apakah Roh Kudus yang mengajarkan saya dan saudara berseru kepada Tuhan bahwa Dia adalah Bapa kita? Apakah Roh Kudus yang mendorong saya dan saudara mempercayai sehingga kita memanggil Dia Bapa? Percaya sepenuhnya bahwa Tuhan yang kita panggil, bahwa Tuhan yang kita sembah dan kita sebut itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia yang hari ini ada di tengah-tengah kita. Bahkan dikatakan pada akhir zaman semua orang akan berseru, akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Dia ini siapa saudara? Dia itu Yesus, Bapa yang kita sembah, Bapa yang kita kagumi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk segala lutut, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Pada masa itu saudara, saya dan saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah benar-benar 100% yakin bahwa Dia adalah Bapa pencipta alam semesta, akan sangat bersukacita, akan semakin bersukacita untuk mengakui, kita akan semakin bangga bahwa Allah yang kita sembah adalah benar-benar satu-satunya Allah yang olehnya kita diselamatkan. Tapi buat orang yang tidak percaya, buat orang yang selama hidupnya terpaksa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, gak akan ada gunanya, gak akan ada artinya lagi. Pengakuan pada saat itu sudah terlambat. Jadi hari ini kalau kita masih bisa memanggil Dia, setiap pagi kita menyapa Dia, ya Bapa. Terima kasih buat berkat-Mu pagi ini. Terima kasih buat kesempatan yang baru pagi ini. Itu adalah Roh Kudus yang mengaruniakan kepada saya dan saudara. Apa sih arti pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Apa sih bedanya dengan sekedar mengaku? Di sini dikatakan bahwa kapanpun kita beribadah, kapanpun kita berdoa kepada Tuhan, kita selalu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan kita juga sama-sama percaya memiliki pengakuan iman rasuli. Tapi pengakuan seperti apa sih? Apa sih makna, apa sih arti dari pengakuan Yesus adalah Tuhan? Sehingga kita itu tidak termasuk golongan orang yang dikata-katai oleh Yesus, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan.
Apa sih makna pengakuan itu? Saudara, begitu banyak firman yang menjelaskan bahwa di sini salah satunya yang saya mau sampaikan adalah ketika kita dengan iman mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu adalah salah satu bentuk pembatalan penyebutan kita terhadap Allah-Allah lain. Mungkin di sepanjang hidup kita sebelum kita mengenal Yesus dengan benar, ada begitu banyak yang kita percayai. Ada begitu banyak yang kita jadikan Allah. Ada yang begitu banyak yang kita jadikan tempat di mana kita berlari, tempat di mana kita berlindung. Tapi ketika kita membuka hati kita, ketika kita lahir baru, ketika kita bertobat, ketika kita mengundang Yesus sebagai Tuhan, pengakuan kita berbeda. Dan saat itu Allah-Allah yang lain kita batalkan. Jadi pengakuan Yesus sebagai Tuhan dengan iman yang penuh itu adalah bentuk pembatalan bahwa kita tidak ada lagi Allah-Allah lain selain Yesus. Tidak ada lagi yang kita sembah selain Yesus. Tidak ada lagi yang kita kagumi selain Yesus. Tidak ada lagi yang kita hormati selain Yesus. Tidak ada lagi tempat kita berlindung selain Yesus. Itu adalah arti dari pengakuan itu sendiri. Firman Tuhan mengatakan di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Ini tegas sekali saudara. Yang melalui nama itu, yang oleh nama itu, saya dan saudara diselamatkan. Dan siapakah nama itu saudara? Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saya percaya setiap jemaat Tuhan pagi ini sudah membuka hatinya, mengundang Yesus, menjadikan dia satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Gak ada Allah lain, gak ada Tuhan lain, gak ada yang kita percayai yang lain selain dia. Amin saudara. Dan biarlah itu menjadi iman saya dan iman saudara. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya sekedar berseru kepada Tuhan atau memanggil nama Tuhan, tapi tidak mentaatinya. Tidak mentaatinya. Saya dan saudara rindu bahwa apa yang kita dengar dari Bapa kita, dari pribadi yang kita sebut Tuhan, kita mau belajar taati. Saudara mungkin pernah membaca satu kata-kata yang sangat indah saudara, yang berbunyi begini. You call me the way, but you do not follow me. Ada orang-orang yang mungkin mengaku Yesus sebagai jalan, tapi tidak pernah mengikuti dia. Ini adalah satu seruan yang kontradiksi, yang bertolak belakang. Kita memanggil Tuhan, tapi kita tidak sepenuhnya mempercayai dia. Kata-kata itu berbunyi seperti ini saudara. You call me the way, but you do not follow me. You call me the light, but you do not see me. You call me the teacher, but you do not listen to me. You call me the Lord, but you do not serve me. You call me the truth, but you do not believe in me. Jangan kaget saudara, jika suatu hari Tuhan berkata, maaf aku tidak mengenal kamu. Saudara, mari kita mulai renungkan pagi ini. Apakah saya hanya sekedar memanggil-manggil dia tanpa saya mentaati perintah-perintahnya? Apakah saya hanya berseru dengan lantang memanggil namanya, tapi saya tidak mentaati setiap perintah-perintahnya? Kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi kita tidak mentaatinya. Kita memanggil dia adalah jalan dan kebenaran, tapi kita tidak mengikutinya. Kita tidak follow him. Kita enggak mengikuti jalannya. Kita lebih suka mengikuti jalan kita sendiri. Kita memanggil dia, kita mempercayai dia sebagai terang. Tapi di dalam kegelapan hidup kita enggak datang kepada terang itu. Kita termasuk orang yang hanya berseru kepada dia, Tuhan, Tuhan.
Kita seringkali berkata bahwa dia adalah teacher, dia adalah guru, tapi kita gak mau dengerin dia, gak mau nurut sama dia. Gak usah heran kalau Tuhan berkata kamu hanya memanggil aku Tuhan, Tuhan. Tapi kamu tidak melakukan perintahku. Kamu menyebut aku Tuhan, tapi kamu tidak melayani aku. Kamu menyebut aku kebenaran, tapi kamu tidak percaya kepadaku. Mari renungkan di sepanjang kehidupan kita dari pertama kita mengikut Tuhan. Di dalam kehidupan ini, lebih sering kita mengikuti jalan siapakah? Apakah kita taat mengikuti jalan-jalannya Tuhan? Apakah kita taat untuk datang kepada terang itu ketika kita dalam kegelapan? Apakah kita mau mendengar apa yang guru kita sampaikan kepada kita? Apakah kita mau melayani Dia yang kita sebut sebagai Tuhan? Apakah kita mau mempercayai Dia sebagai kebenaran? Mari kita selaraskan antara pengakuan kita dan gaya hidup kita. Jangan sampai Tuhan berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saudara, mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mau belajar, yang mau taat. Mendengar ini sangat penting karena firman Tuhan itu banyak sekali dikutip. Tuhan Yesus sendiri mengatakan mendengar, perhatikanlah cara kamu mendengar. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi mendengar ini sangat penting, betul sangat penting. Tapi ternyata enggak cukup hanya mendengar saja. Dalam kisah ini saudara, dalam perikop ini dikatakan setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku. Ada dua golongan orang yang sama-sama datang kepada Tuhan. Sejauh ini mereka sama. Sama-sama datang kepada Tuhan. Sama-sama mendengar perkataan Tuhan. Yang membedakan itu apa saudara? Yang satu melakukan perkataan itu dan yang satu lagi tidak melakukan perkataan itu. Sejauh kita hanya sekedar mendengar dan datang kepada Tuhan, itu tidak membuat iblis takut dengan kita saudara. Kita rajin baca Alkitab, kita rajin menyerukan nama Tuhan, kita rajin pergi ke gereja. Itu gak membuat iblis gentar. Yang membuat iblis gentar kalau saya dan saudara mulai dengan ketaatan, belajar, melakukan firman Tuhan. Mendengar itu memang penting. Karena dari apa yang kita dengar, itulah yang akan kita lakukan. Makanya penting sekali buat saya dan saudara memperhatikan bagaimana cara saya dan saudara mendengar. Firman Tuhan berkata bahwa lebih baik itu mendengar daripada korban. Tuhan itu lebih menyukai pribadi-pribadi yang mau mendengar kebenaran firman Tuhan daripada yang sekedar mempersembahkan korban. Kenapa Tuhan berkata, kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Karena mereka tidak mendengar untuk taat. Mereka tidak mendengar untuk melakukan. Mereka berpikir bahwa apa yang Tuhan sampaikan itu berat. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan ajarkan itu berat. Tidak enak untuk dilakukan. Betul enggak saudara? Saat teduh itu sekali dua kali mungkin enak kita lakukan. Tapi kalau kita lakukan setiap pagi, setiap hari, setiap berganti hari, kita mengawali hari kita datang kepada Tuhan.
Itu berat. Sabar itu berat. Mengampuni itu berat. Mengasihi itu berat. Kenapa Tuhan berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Karena mereka hanya sekedar mendengar dan tidak mau taat. Mereka mendengar tapi tidak mengalami kemajuan dalam pengertian mereka. Timotius mengatakan walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kenapa? Karena memang tidak mau tahu kebenaran. Seperti tadi mengatakan, you call me the truth but you don't believe me. Kita seringkali ingin tahu kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Kita tahu bahwa barang siapa mengerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan dia. Kita ingin tahu kebenaran, tapi kita tidak mau mengalami kemerdekaan. Kita ingin diajar, tapi kita tidak mengenal kebenaran itu sendiri. Sama seperti tanah yang ada di pinggir jalan, yang ditaburkan di pinggir jalan. Ketika dengar firman Tuhan, dia terima dengan sukacita, dia bahagia, dia bilang bahwa firman Tuhan itu keren, firman Tuhan itu bagus, firman Tuhan itu membangkitkan iman, firman Tuhan itu membangkitkan pengharapan. Tapi berhenti hanya di situ saja, enggak sampai melakukan. Dan dikatakan firman itu dicuri oleh si jahat, merampas firman itu, merampas benih firman yang ditaburkan di hati orang itu. Kenapa? Karena kondisinya ada di pinggir jalan, tidak mau mengalami kemajuan di dalam iman. Mereka mendengar tapi tidak mengalami kemampuan yang baik di dalam mendengar. Dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 1-3 berkata begini, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Mendengar firman Tuhan, tapi tidak memiliki kemajuan dalam kemampuan mendengar. Ibrani pasal 5 ayat 11-14 berkata, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah menjadi lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, ia untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, pernahkah saudara mempunyai kehausan yang begitu dalam sehingga ketika mendengar firman itu ingin mengulanginya lagi, ingin mencatat, ingin merenungkan, ingin menggali, ingin mempelajari, ingin bertanya, ingin tahu lebih banyak? Pernahkah saudara mengalami kehausan yang seperti itu? Ataukah kita masih ada di level seperti yang Ibrani ini katakan? Anak kecil itu saudara hanya memilih apa yang enak buat mulutnya. Dia tidak ngerti, tidak tahu kalau makanan yang
enak itu tidak selalu baik buat perkembangan tubuhnya. Anak kecil tuh hanya inginnya, anak kecil kasih permen gak ada yang nolak saudara. Kecuali mungkin dari kecil sudah dibiasa didisiplin. Anak kecil tuh inginnya yang dia sukai. Anak kecil tuh inginnya yang dia ingini. Bagaimana saya dengan saudara di dalam mendengarkan firman Tuhan? Apakah hanya janji-janji berkat saja yang ingin kita dengarkan? Apakah hanya janji-janji mujizat, janji-janji pemenuhan, hal-hal yang baik saja yang ingin kita dengarkan? Di sini dikatakan, penulis Ibrani mengatakan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi sukar untuk dijelaskan. Kenapa saudara? Karena kamu telah menjadi lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, usia mengenal Tuhan mungkin sudah lama, sudah tua, tapi masih butuh susu. Karena tidak memiliki panca indera yang terlatih. Sehingga tidak sanggup makan makanan keras. Tidak bisa mencerna makanan-makanan keras. Sehingga di sini dikatakan, sebab ia adalah anak kecil, orang-orang yang masih memerlukan susu, makanan yang enak, makanan yang tidak keras. Itu adalah anak kecil dikatakan. Mereka tidak dapat membedakan, tidak terlatih membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Seperti tadi saya katakan, kalau anak kecil tuh inginnya yang enak menurut mulutnya. Dan masih banyak juga di antara kita yang gak siap untuk dengerin firman Tuhan yang keras. Gak siap untuk dengerin perkataan-perkataan yang tegas dari firman Tuhan. Sehingga kita walaupun ditinjau dari sudut waktu masih membutuhkan susu. Kenapa saudara? Karena tidak maju di dalam kemampuan mendengar. Atau mungkin kita mendengar tapi kita tidak tekun di dalam mendengar. Memilih-milih saja yang kita dengar. Yang ini enak, pendeta ini enak khotbahnya. Yang ini tidak enak, baca yang ini enak, yang ini tidak enak. Tidak tekun, tidak semua dinikmati. Firman Tuhan yang ini enak, kisah yang ini enak, silsilah itu tidak enak, keturunan-keturunan itu tidak enak. Kita memilih-milih. Padahal kalau kita mencintai firman Tuhan, semua itu enak. Itu saudara bedanya makanan jasmani dan makanan rohani. Kalau makanan jasmani mau seenak apapun saudara, kemampuan kita berapa banyak sih kita memakannya. Tapi kalau makanan rohani, semakin enak, semakin kita ingin makan. Semakin enak, semakin kita ingin makan. Semakin lapar, semakin lapar, semakin lapar. Dan semakin tidak pernah merasa kenyang. Itu adalah rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Pentingnya kita mendengar dengan tekun. Pentingnya kita mendengar untuk mentaatinya. Pentingnya kita mendengar untuk semakin mengerti. Pentingnya kita mendengar untuk melakukan firman Tuhan. Jangan sampai kita sekali waktu ditolak oleh Tuhan. Saudara, kalau kita kembali lagi di sini dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Saudara, saya dan saudara setiap hari datang kepada Tuhan. Setiap hari datang dan mendengar apa yang Dia katakan. Apakah kita hanya berhenti sampai di situ? Tentu kita rindu. Kita sama dengan orang ini. Bahwa aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia akan disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh
dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Mari sama-sama memeriksa diri kita. Golongan yang manakah saya dan saudara? Kita akan belajar, kenapa sih orang itu mau membangun rumah tanpa dasar? Kenapa sih kalau di Matius dikatakan bahwa mereka tuh membangun rumah di atas pasir? Kenapa sih dia tuh membangun rumah di atas pasir? Bukankah orang-orang juga tahu kalau bangun rumah itu harus ada fondasinya? Kenapa dia membangun rumah di atas pasir? Yang pertama karena dia tidak mau kerja keras. Karena membangun rumah di atas batu, dia harus mencari batu. Dia harus menggali dalam-dalam. Dia harus bekerja lebih banyak. Dia harus bekerja lebih lama. Dia harus bekerja lebih giat. Dan lama hasilnya. Bukankah kita juga terbangun dengan keadaan yang seperti itu? Semuanya ingin instan, semua ingin cepat, semua gak mau nunggu, sulit untuk bersabar. Dikatakan kenapa mungkin gitu, saya gak mau jadi orang yang bodoh, saya tidak mau menjadi orang yang tidak bijaksana, saya tidak mau membangun rumah di atas pasir, saya tidak mau membangun bangunan iman saya tanpa dasar. Betul. Tapi apakah yang kita lakukan, apakah penerapan hidup kita sudah melakukan bangunan atau membangun itu di atas dasar yang benar? Karena itu membutuhkan kerja keras, itu membutuhkan waktu yang lama, itu membutuhkan daya tahan, itu membutuhkan ketekunan, kesabaran. Kenapa orang membangun tanpa dasar, tanpa fondasi? Dia ingin cepat, dia nggak mau kerja keras, dia nggak mau capek-capek, dia nggak mau bayar harga. Yang penting saya sudah membangunnya. Toh pada akhirnya ketika bangunan itu jadi, sama-sama berdiri, sama-sama terbentuk sebuah rumah. Betul saudara. Betul sekali, itu tidak salah. Saudara dikatakan kenapa orang membangun tanpa dasar? Karena nggak mau bayar harga. Dia tidak mau bekerja keras. Dia ingin gampangnya saja. Dia ingin nggak mau capek. Dia nggak mau melakukan yang lebih berat daripada yang orang lain lakukan. Dia nggak mau mengerjakan hal-hal yang tidak disukainya. Saudara, saya dan saudara dilatih untuk tidak hanya sekedar datang dan mendengar saja. Tapi kalau saya dan saudara ingin memiliki iman yang teguh, kita perlu menggali lebih dalam. Dikatakan bahwa dari kedua rumah itu, kalau ngomongin tingkat kesukaran, pasti akan lebih sedikit kesukarannya yang membangun di atas pasir daripada yang membangun di atas dasar batu. Kenapa saudara? Karena yang membangun di atas dasar pasir, dikatakan bahwa, diterjemahkan bahwa orang-orang yang model seperti ini gak mau hidup lepas sepenuhnya dari dosa. Makanya dia ingin cepat, gak mau bekerja keras. Memang betul bahwa selama kita hidup di dunia, kita masih bergumul dengan dosa, dengan yang namanya keinginan-keinginan daging. Males untuk mengikis keinginan daging. Sehingga bangunan yang kita bangun tanpa kita sadari, dasarnya adalah pasir. Ini membutuhkan kerja keras memang. Ini membutuhkan pertobatan yang sejati. Ini membutuhkan
cinta yang sejati dan satu-satunya kepada Tuhan. Ngomongin membangun di atas pasir sudahlah saudara, itu gak perlu dibahas. Yang saya ingin membahas itu adalah membangun di atas dasar batu. Dikatakan bahwa ia menggali dalam-dalam. Karena saya lebih suka membahas ini. Saya lebih suka merenungkan ini saudara. Karena ini yang menjadi kerinduan kita semua. Bahwa saya dan saudara akan mendapati sekali waktu bangunan yang kita bangun tetap kokoh, tetap berdiri, tetap teguh. Sekalipun begitu banyak badai yang menghantam bangunan itu. Kenapa saudara? Dia menggali dalam-dalam. Sudahkah saya dan saudara menggali dalam-dalam? Ini berbicara tentang ibadah kita kepada Tuhan. Ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, begitu banyak waktu yang Tuhan berikan di 10 bulan ini saudara. Kalau kita kalkulasi, kalau kita hitung-hitung saudara, banyak mana? Apakah kita pakai lebih banyak untuk menggali dalam-dalam? Apakah kita pakai lebih banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Apakah kita lebih banyak pakai waktu untuk menyembah Tuhan? Untuk bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Atau justru banyaknya waktu ini jadi banyak kesempatan buat kita yang kita hilangkan begitu saja, yang kita pakai untuk hal yang sia-sia. Tuhan tidak menuntut 1 kali 24 jam saya dan saudara berlutut di kamar kita, membaca firman Tuhan, menyembah Dia, jangan bekerja, jangan melakukan hal lain. Enggak saudara. Tuhan tetap ingin saya dan saudara menjadi berkat buat keluarga kita, menjadi berkat buat orang lain. Tapi kalau kita mau jujur, waktu-waktu luang yang kita punya, untuk apa kita pakai? Apakah kita sudah menggali dalam-dalam di waktu luang kita? Atau kita lebih rela menghambur-hamburkan waktu kita untuk hal yang sia-sia? Saya kok melihat Instastory teman-teman saya, saudara, wah mereka tuh pada posting, pada story in drakor saudara, pada story in drakor gitu sampai termehek-mehek, sampai ada yang bahagia, sampai yang kebawa mimpi. Saudara, itu nggak salah, saya juga suka menonton, tapi saya belum pernah menonton drakor, belum pernah. Itu nggak salah saudara. Yang salah itu kalau kita habiskan waktu kita, atau presentasinya tuh lebih banyak kita pakai untuk hal itu dibanding untuk kita menggali dalam-dalam. Itu yang salah. Tuhan akan menuntut waktu yang Dia percayakan kepada saya dan kepada saudara. Mari kita pakai waktu-waktu kita. Kita nggak pernah tahu saudara, berapa waktu yang Dia akan percayakan kepada saya dan saudara. Secara pribadi saya rindu ketika Dia datang, Dia menemukan saya dan saudara sedang menggali dalam-dalam, sedang mengalami keintiman dengan Tuhan, sedang mengalami keintiman dengan bersekutu dengan Bapa, sedang membangun satu persekutuan yang tanpa jarak dengan Tuhan. Apa yang kita dapatkan di akhir-akhir, khususnya di tahun 2020 ini saudara. Tuhan berbicara apa kepada saya dan kepada saudara. Awal-awal pandemi mungkin kita begitu giat menggali, belajar, bersekutu, membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi ketika kita melewati bulan demi bulan rasanya gak ada perubahan. Kita justru yang mulai berubah. Kita yang mulai menggeser, tanpa kita sadari kita geser sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit. Sampai akhirnya kita lupa bahwa kita perlu menggali dalam-dalam. Firman Tuhan berkata,
Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, Tuhan berkata kepada saya dan saudara, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Saya rindu saudara, kita semua disamakan dengan orang yang mendirikan rumah di atas. Orang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam. Saya rindu Tuhan mendapati saya dan saudara seperti orang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Menggali dalam-dalam memang butuh kerja keras saudara. Itu tidak menarik, itu pekerjaan yang tidak kita sukai saudara. Itu pekerjaan yang berat, itu pekerjaan yang membosankan. Gak asik saudara, gak ada hiburan sepertinya. Setengah jam saja kita menggali firman Tuhan, rasanya sudah seperti berjam-jam. Coba kalau kita melakukan hal yang kita sukai, apa yang saudara sukai? Kalau saya senang masak saudara, saya bisa habiskan waktu berjam-jam untuk masak tanpa saya pikirin bahwa ternyata ini sudah lama sekali saya ada di dapur. Mungkin saudara punya kesukaan yang lain, yang mungkin gak ada hubungannya sama sekali dengan menggali dalam-dalam ini. Tapi ketika kita habiskan waktu kita, ketika kita habiskan jam-jam kita ada di sana, itu sama dengan kita sedang membangun rumah kita di atas pasir. Tuhan rindu mendapatkan saya dan saudara seperti orang yang menggali dalam-dalam, yang membangun rumah di atas batu. Badai yang sedang terjadi saat ini mungkin belum seberapa. Tantangan, pergumulan, masalah yang kita hadapi, yang dunia hadapi saat ini mungkin belum seberapa. Tapi kalau hal ini pun sudah menggoyahkan iman saya dan saudara, mungkin kita perlu cek kembali. Kita perlu datang kepada Tuhan. Tuhan, sudahkah saya menggali dalam-dalam? Sudahkah saya meletakkan di atas dasar yang benar rumah saya? Sudahkah saya meletakkan di atas dasar yang benar bangunan iman saya? Mari saudara, Tuhan masih izinkan kita ada di akhir tahun ini. Tuhan masih izinkan kita ada di bulan terakhir di tahun ini. Tuhan masih mau berperkara dengan saya dan saudara. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya dan saudara. Mari gali dalam-dalam. Saya percaya Tuhan akan berbicara kepada setiap kita kalau kita mau mengambil waktu secara khusus bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau menggali dalam-dalam bersama dengan Tuhan, Dia akan banyak berbicara kepada saya dan saudara. Mari kita pakai waktu-waktu kita. Mari kita hambur-hamburkan waktu kita untuk menggali dalam-dalam, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk membangun, untuk meletakkan dasar bangunan iman kita di atas dasar yang benar. Sehingga Tuhan sendiri yang berkata kepada saya dan saudara, dengan siapa aku akan menyamakan kamu. Kamu itu sama seperti orang yang membangun rumah. Orang itu menggali dalam-dalam. Bayangkan saudara, ketika dia menemui kita, ketika dia menghampiri kita, dan kita sedang ada dalam hadiratnya, betapa indahnya itu. Tapi ketika kita sedang ada jarak dengan Tuhan, betapa sakitnya kita dan betapa sakitnya Tuhan. Memang menggali dalam-dalam itu membutuhkan harga saudara. Membutuhkan harga yang mahal. Memang menggali dalam-dalam itu membutuhkan kerja yang lebih keras. Membutuhkan harga yang lebih mahal. Membutuhkan kesabaran. Membutuhkan banyak waktu. Membutuhkan energi. Tapi itu akan membuktikan hasil akhir dari apa yang kita lakukan. Saudara dikatakan pada akhirnya bangunan yang dibangun di atas tanpa dasar, bangunan yang dibangun di atas pasir, pengharapannya akan menjadi sia-sia. Dikatakan ketika air bah itu datang, ketika banjir itu datang melanda rumah itu
roboh dikatakan. Rumah itu segera, gak butuh waktu lama. Rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Hanya itu saja saudara yang bisa dibanggakan. Dan itu pun ternyata tidak bisa dibanggakan. Pilihan ada di saya dan saudara. Tuhan tidak pernah memaksa kita harus jadi orang bijaksana, harus menggali dalam-dalam, harus menjadi orang yang pandai, harus membangun di atas dasar yang benar. Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan memberikan waktu yang sama, Tuhan memberikan kesempatan yang sama, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan buat saya dan saudara anugerah yang sama, tidak dibeda-bedakan. Tapi mari hargai, responi anugerah Tuhan dengan takut dan gentar. Dikatakan orang yang membangun rumah di atas batu pada akhirnya pengharapannya itu tidak sia-sia. Apa yang sudah dia lakukan, kerja keras yang sudah dia lakukan, kesabaran, ketekunan yang sudah dia lakukan itu tidak pernah sia-sia. Dia tidak pernah mengalami kekecewaan yang berat. Dikatakan dalam masa pencobaan, dalam masa aniaya, mereka akan tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Di dalam keadaan yang seperti apapun, mungkin dunia ini akan semakin kacau, mungkin dunia ini akan semakin mengerikan, tapi dikatakan hatinya akan tetap penuh dengan penghiburan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita di tengah kesukaran yang hebat sekalipun. Jangan hanya ingin endingnya saudara. Kita harus mulai membangun dari sekarang. Kalau waktu-waktu yang lalu kita sudah banyak buang, sudah banyak sia-siakan waktu, hari ini mari kita pakai waktu kita untuk menggali dalam-dalam. Badai dan banjir penderitaan tidak akan pernah mengejutkan saya dan saudara. Kenapa? Karena kaki kita berdiri di atas batu karang yang teguh, yang posisinya lebih tinggi daripada badai, daripada aniaya, daripada penderitaan, daripada masalah, daripada ketakutan apapun. Dan keselamatan kita terjamin sepenuhnya. Kita aman di tengah maut, kita aman di tengah penghukuman, karena kita tahu ternyata dasar kita adalah Yesus Kristus. Yesus dasar yang teguh. Saya semakin mengerti. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon zaitun tidak berbuah, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Sebab ia telah membuat kakiku berjejak seperti kaki rusa di atas bukit-bukit batu. Apa yang membuat Habakuk mempunyai keyakinan yang sedemikian penuh? Karena dia membangun, dia berdiri di menara, dia menanti-nantikan Tuhan, dia menggali dalam-dalam, dia meletakkan dasar yang benar, dia membangun di atas dasar yang benar. Dan mari kita menjadi pribadi yang membangun di atas dasar yang benar. Amin saudara. Mari renungkan firman Tuhan pagi ini. Sudahkah saya dan saudara menggali dalam-dalam? Sudahkah saya dan saudara membangun di atas dasar yang benar? Sudahkah saya dan saudara memberi banyak waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan? Itu yang akan membuktikan. Nanti pada akhirnya dua rumah ini akan terbukti, dua bangunan ini akan terbukti. Saya dan saudara mungkin sama-sama melakukan kegiatan yang sama, tapi hanya nanti pada akhirnya akan membuktikan bangunan siapakah yang akan tetap berdiri kokoh ketika ada pergumulan berat datang. Saya rindu, saya dan saudara tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Amin saudara. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih hari yang luar biasa Tuhan berikan buat kami. Pagi ini kami sudah belajar firman-Mu. Pagi ini kami sudah mendengar firman-Mu.
Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin di beberapa waktu terakhir ini kami begitu banyak membuang waktu dengan sia-sia. Tapi hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau perbanyak waktu untuk menggali dalam-dalam. Meletakkan dasar di atas dasar yang benar bangunan iman kami Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu, terjemahkan firman-Mu Bapa. Kami mau akhiri ibadah kami Tuhan pada hari ini. Dan saya mengundang jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Kita diberkati Tuhan dengan luar biasa hingga hari ini. Dan dengan iman juga pagi ini kita akan terima berkat yang baru. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai membimbing kita hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang sudah terima Tuhan, berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.